Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahdana dengan NIM 859553043, Prodi PG PAUD UPBJJ UT Majene. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional dengan topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi bagi berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Di Indonesia, salah satu tokoh yang memberikan dasar penting dalam pendidikan adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat ini. Yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses mendidik, yaitu yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau menjadi contoh yang baik untuk peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital media sosial. Yang kedua adalah ing madia mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk dibimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya memberi materi, tetapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran aktif dan menyenangkan. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Pertanyaan yang ketiga yaitu relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi dari internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital,
penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Pertanyaan yang keempat yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan bukan hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Itulah tadi hasil presentasi saya pada tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.